Halo, namaku Terensia Abigail Suyodarmo, dan hari ini aku akan membacakan cerpenku berjudul Evaluasi. Aku berdiri di atas atap sambil memandangi suasana kota yang ramai. Suara mobil semakin redup saat aku mulai menutup mata. Aku hampir bisa mendengar bisikan setan saat aku mengingat masa kecilku dulu. Kemana mereka pergi? Hanya itu yang bisa kukatakan. Aku ingat berbaring di kamarku sepanjang hari. Suara argumen orang tua yang terus merayap melalui dinding kamarku. Siang dan malam, hidupku terasa seperti lingkaran kesedihan yang tak berujung. Ayah dan ibu, mereka sudah tidak bersama lagi sejak aku masih di taman kanak-kanak. Bayangkan betapa menyedihkannya untuk anak-anak yang masih berumur 4 tahun. Dan abang, dia sudah tidak bersama kita lagi. Aku suka bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika abang masih ada di sini? Sudah 2 tahun semenjak abang pergi dari keberadaan keluarga kita. Saat pertama kali aku mendengar berita bahwa abang telah tiada, aku hanya bisa terdiam dan tak setetes air mataku yang keluar. Ayah dan ibu, mereka sudah tidak bersama sejak aku masih di taman kanak-kanak. Betapa menyedihkan untuk anak yang masih berumur 4 tahun. Dan abang, dia sudah tidak bersama kita lagi. Aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika abang masih ada di sini? Sudah 2 tahun semenjak abang pergi dari keberadaan keluarga tak sempurna. Saat pertama kali aku mendengar berita bahwa abang telah tiada, aku hanya bisa terdiam. Dan tak ada setetes air mataku yang keluar. Karena ayah dan ibu sudah tidak bersama lagi ketika aku sedang diperangkap oleh masalah, abang akan selalu ada untukku. Ia akan selalu meminjamkan telinganya untuk mendengarkan keluh resahku. Sama seperti nama abang, yaitu Samudra. Abang Sam, kupanggilnya. Abang Sam memiliki hati seluas samudra. Apapun yang datang kepadanya akan diterima dan ditenggelamkan dengan tenang. Abang telah mengajarkanku untuk menjadi perempuan yang mandiri dan tangguh. Itulah abang, sosok satria dalam hidupku. Halo, namaku Senja Arsyana. Begitulah kehidupanku sekarang. Seorang berusia 15 tahun yang menyedihkan. Sungguh gila bagaimana perasaan gelisah menguasai diriku di masa remaja. Dunia akhirat sudah dekat, dan bagiku suasana terasa lebih damai. Bertumbuh dewasa selalu membuatku takut, dan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Sinar cahaya matahari yang menyelimuti setiap sudut kamarku dari celah-celah jendela telah berhasil membuatku terbangun dari sebuah mimpi. Aku bangun dengan lemah dari ranjangku dan menghampiri handukku untuk segera mandi. Tetapi cermin besar di kamarku seolah-olah menatap ke arahku. Begitu jelas mata sembab yang menggambarkan sejuta kesedihan dan kekecewaan. Melihat diriku di cermin itu, aku hanya bisa tersenyum pahit dan menghadapi kenyataan dunia. Senja, sudah bangun. Mendengar suara ibu, aku pun bergegas lari ke arah kamar mandi. Setelah aku selesai mandi, sudah ada sosok sahabatku, Dika. Sahabatku sejak aku berada di kelas 1 SMP. Bisa dikatakan
bahwa kita itu saudara sejak lahir karena kita begitu dekat. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Aku pamit dengan ibu terlebih dahulu dan memulai perjalananku ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, aku mengingat kejadian saat aku masih di kelas 1 SMP. Segala penghinaan, pengkhianatan, janji palsu, pukulan, dan tendangan. Semua bekas kejadian itu masih terlekat di dalam pikiranku, badanku, dan perasaanku. Kring! Keesokan harinya, aku mau tidak mau harus tetap mengikuti pembelajaran di sekolah. Aku mengikuti pembelajaran di sekolah seperti biasa tentunya. Duduk di paling belakang ujung kelas dan mencermati guru dari setiap pandangan. Pulang sekolah, aku dan Dika sudah berjanji akan bermain di rumahku. Sesampainya di rumah, aku mengajak Dika ke kamarku dan aku pun sempat menawarkan kue kepadanya. Aku kaget. Kok tatapan Dika tertuju kepada lenganku? Melihat wajah Dika yang penuh dengan kecemasan, aku hanya terdiam. Tiba-tiba terdapat tetesan air mata di wajahnya. Dika bertanya kepadaku, "Senja, kenapa lo kayak gitu sih? Lo tahu nggak sih, gue tuh khawatir sama keadaan lo." "Ada apa sih, serius? Gue tahu kemarin lo ngeliat gue ngejar lo di lorong sekolah. Tapi lo cuma begitu aja. Gue udah ngejar lo, Senja, teriak-teriak nama lo, manggil lo sampai satu sekolah bisa denger gue teriak manggil nama lo. Tapi lo masih gak peka sama keberadaan gue kemarin. Kenapa?" Mendengar perkataan Dika yang begitu khawatir, aku langsung berkata kepadanya dengan sabar sambil menahan air mataku. "Dika, kehidupan gue itu gak semudah yang lo kira. Menurut lo gampang. Melalui semasa lalu yang begitu suram. Ditinggalin sama abang, orang tua gue udah cerai, dibully teman satu kelas. Menurut lo itu gampang ya? Enggak, Dik. Setiap gue pengen cerita, pasti ada aja hambatannya. Yang cuma bisa denger cerita gue itu abang, Dik." Dika langsung menjawab, "Senja, gue tahu lo lebih kuat dari siapapun yang lo kenal. Lo kembali ke sekolah ini, itu merupakan hal yang menurutku hebat, Senja. Banyak sekali teman, keluarga, guru, dan juga abang di atas sana yang bakal selalu jagain lo setiap saat. Termasuk gue." Aku melanjutkan, "Lucu aja gitu, Dik. Betapa kuatnya kata-kata kecil mempengaruhi hidupku. Semua rumor, kata-kata ancaman online." Mendengar perkataan tersebut, Dika tiba-tiba memelukku dan mengusap air mataku yang terus jatuh dari mata ke wajahku sambil berkata, "Aku peduli dengan keberadaanmu, Senja. Jangan pernah mendengarkan kata-kata negatif di sekitarmu. Aku bakal mendukung kamu kok, Senja. Kalau kamu merasa pikiranmu sedang berada di tempat yang gelap, aku ingin kamu bicara kepadaku, Senja. Aku berjanji kok, aku akan menjagamu seperti abangmu yang dulu selalu menjagamu." Keesokan harinya, Senja dan Dika berjalan menuju sekolah bersama. Senja menuju ke kelas 9,2 dan Dika menuju ke kelas 9,4. Sesampai di kelas, ada perempuan bernama Sarah.
Ia merupakan ketua geng terkenal di angkatanku. Lalu, ia tiba-tiba melemparkan kertas bertulisan, "Mati lo, gak berguna." Kata-kata tersebut memang menyakitkan. Tetapi, aku sudah tidak peduli lagi. Aku langsung menuliskan kata-kata di bawahnya. Hei, asalkan lo tahu, aku pernah mengalahkan kematian. Dan aku mempunyai luka untuk membuktikan pertempuran tersebut. Sahabat Sarah, ia langsung melihat kata-kata yang kutulis di coretan yang telah ia lempar. Dengan muka penuh kecemasan, ia langsung bergegas memanggil Sarah. Sarah pun panik. Dan tanpa memikirkan, ia langsung mengatakan, "Kami pikir perbuatan kami ini lucu. Karena selama ini kami hanya bercanda dan tidak mengira bahwa ulah kami ini akan membuatku seperti ini. Maaf ya Senja, kali ini kami mengaku bahwa kami salah." Dika, dari sini aku sadar dan merasa bangga bahwa ada sosokmu di dalam hidupku. Saat pertama kali kita bertatap muka, aku merasakan jiwaku membara untukmu. Dan aku tahu kamu juga merasakannya, bukan? Kamu menjebakku di antara pelukanmu dan memelukku seperti tidak ada hari esok bagi kita untuk saling bertemu lagi. Namun, bukan itu masalahnya. Kami tertawa, berbicara berjam-jam, menangis bersama, dan itu adalah saat-saat terbaik dalam hidupku bersamamu. Kenangan yang masih aku hargai di hatiku yang hancur. Terima kasih, Dika. Semua kesulitan yang telah kuhadapi, masa gelapku, kecemasanku, aku tahu bahwa semua keringat perjuangan yang telah kuhasilkan itu bukanlah sia-sia. Aku merasa bahwa ada hal yang perlu aku ingat dalam hidupku, yaitu Tuhan. Aku merasa bahwa hidupku ini belum terpenuhi jika Tuhan belum hadir di dalam jiwaku. Saat aku merenung pada malam hari, aku jadi memikirkan kembali. Sumber kekuatanku, sumber kasihku, sumber berkat, sumber segala hidupku adalah Tuhan Yesus. Terima kasih.